Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Kami dari Kuliah Kerja Mahasiswa Kelompok 27 mempersembahkan webinar dengan tema meningkatkan life skill remaja di tengah pandemi COVID-19. Pemateri kita pada kesempatan kali ini yaitu Duta Genre Provinsi Banten 2019, yaitu Kak Nahrul Hayati. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita sekarang. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita serahkan kepada moderator, silakan. Oke, tunggu sebentar ya. Saya dosen mengajar saya. Oke, halo teman-teman remaja. Apa kabar? Selamat sore. Ya, selamat bergabung di webinar KKM 27 Untirta. Saya sangat mengapresiasi atas antusias teman-teman semua yang ingin bergabung di webinar kali ini. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dwi Wahyuni yang akan menemani teman-teman untuk kita sharing sih di sini, lebih seperti sharing gitu dengan teman-teman dan juga pemateri yang nanti akan bergabung juga dengan kita. Sambil menunggu, sepertinya pematerinya belum sampai nih. Teman-teman boleh respon melalui komen ya. Teman-teman tahu info ini tuh dari mana ya? Dari pamflet atau flyer yang disebar di grup mana gitu? Boleh sharing-sharing dulu teman-teman. Ayo. Mohon maaf ya, ada keterlambatan dari pematerinya, sedang mempersiapkan untuk bergabung bersama dengan kita, teman-teman. Nah, aku mau sedikit sharing. Teman-teman udah sering dengar nggak sih terkait life skill atau keterampilan hidup? Nah, ini tuh bisa menjadi bekal untuk kita sebagai remaja ataupun generasi penerus bangsa untuk membuat inovasi-inovasi, mengembangkan diri kita sehingga dapat bermanfaat nih di masa yang akan datang. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita tunggu pematerinya sebentar ya. Belum muncul nih. Oh iya, teman-teman. Life skills itu kan tadi sudah saya sebutkan ya, itu dapat bermanfaat banget nih untuk kita, dan nantinya life skills itu bisa mewujudkan apapun impian kita, apapun yang kita inginkan tuh bisa tercapai dengan life skills yang kita punya, yang pastinya dengan
apapun yang kita sukai, kita bisa mengembangkan hal itu loh teman-teman. Mulai dari teman-teman yang suka masak, teman-teman yang suka di bidang olahraga, baik itu olahraga sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Karena dari hobi-hobi itu biasanya akan menjadikan diri kita menjadi lebih semangat dan pastinya memicu untuk kita memiliki prestasi yang banyak, teman-teman. Oke, dilihat dulu. Ada nggak sih dari teman-teman semua tuh yang masih bingung, apa ya life skills yang aku punya, apa ya keterampilan yang aku punya, yang aku kuasai, kayak gitu. Masih ada nggak? Ayo dong respon di grup komen, di chatnya ya, biar kita lebih interaktif aja walaupun melalui chat, gitu. Oke, ada. Tapi Kanabila itu kan masih bingung. Tapi ada nggak sih? Pasti ada dong hal yang disukai kayak gitu, hal yang disukai sama Kanabila. Boleh tahu apa hal-hal yang bikin kita bahagia kalau kita ngelakuin itu, Kak? Oh iya, teman-teman. Uh, boleh buka kameranya dulu ya untuk dokumentasi. Nanti kita mau screenshot juga supaya kita tahu lah wajah-wajah cantik dan tampan gitu dari teman-teman semua yang bergabung di webinar kali ini. Wah, cantik-cantik ya. Ganteng-ganteng juga. Wah, ditunggu ya, sebentar lagi pematerinya join. Kak Astri, ada nih, hobinya apa Kak? Sukanya apa? Siapa tahu nanti kita bisa mengembangkan jadi lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain juga. Oke, teman-teman, nanti akan ada 2 sesi. Nah, sesi pertama ini pemateri akan menjelaskan materi-materinya dan juga sharing-sharingnya. Nanti di sesi kedua itu ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Silahkan dipersiapkan pertanyaan dan juga buku catatannya ya untuk mencatat ilmu-ilmunya. Hai Kak Sukmawati.
Oke, sebentar lagi pematerinya bergabung. Kakak yang jadi host, tolong di ACC ya pematerinya. Masih banyak yang belum bergabung ya. Kita tunggu sebentar sambil menunggu pematerinya. Nah, oke. Nah, teman-teman, selamat sore. Ya, tadi kan sudah perkenalan ya dengan saya selaku moderator. Lanjut, kita akan membahas terkait bagaimana sih cara meningkatkan life skills remaja di tengah pandemi COVID-19 ini? Apa sih urgennya? Kenapa sih kita sebagai remaja harus punya life skill, Kak? Gitu. Apa sih manfaatnya untuk kita? Nah, ini akan kita bahas bersama-sama dengan pemateri luar biasa, remaja yang sangat menginspirasi kita semua. Baik, langsung saja saya perkenalkan. Nama pematerinya yaitu Nahrul Hayati, tempat tanggal lahir Tangerang 7 Mei 1999, alamat Kabupaten Tangerang, Banten, agama Islam, riwayat pendidikan SDN Sepatan 5, SMPN 2 Sepatan, SMAN 11 Kabupaten Tangerang, Untirta. Riwayat organisasinya banyak loh teman-teman. Nih ya, Bendahara Umum Forum Genre Indonesia Banten periode 2019-2021. Sekretaris Umum PIKR Sehat Tirtayasa 2019-2020. Kepala Divisi Keorganisasian Forum Genre Kabupaten Tangerang. Pradana Putri Pramuka Ambalan Aditya Adinda Satya SMAN 11 Kabupaten Tangerang. Wakil Ketua PIKR Star SMAN 11 Kabupaten Tangerang. Riwayat prestasinya nih luar biasa banget. Top 10 Duta Genre Indonesia 2019, juara 1 Duta Genre Provinsi Banten 2019, Duta Genre Inspirator 2019, Wakil 2 Nong Fisip Untirta 2018, yang terakhir juara 2 Lomba Cipta Puisi Jambore Anti Narkoba Kabupaten Tangerang 2015. Oke, teman-teman dipersiapkan ya untuk buku catatannya dan sebagainya, dan juga pertanyaannya nih, pasti kan nanti ada sesi tanya jawab. Oke, langsung saja, Kak Nahrul, dipersilahkan. Halo Dwi, halo teman-teman semuanya. Kedengaran suara aku? Kedengaran. Oke, alhamdulillah ya hari ini bisa sharing-sharing. Bentar, aku mau share screen dulu.
Kak Dwi, share screen ya. Oke. Aku mau share ininya dong, materinya, tapi nggak Oke. bisa. Kakak host, tolong share screen dong. Sudah bisa, Kak? Belum. Aryanya itu. Oke, mungkin selagi nunggu itunya aja, kita di sini ngobrol-ngobrol sekalian perkenalan dulu kali ya, Kak. Boleh banget, Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nahrul Hayati. Saya dari Forum Genre Indonesia Banten. Saya juga dari anggota PIK Sehat Tirtayasa, kepengurusan 2019-2020. Nah, di sini sebenarnya pengen lebih sharing-sharing gitu sih sama teman-teman semua terkait pengembangan skills yang harus dihadapi oleh remaja, apalagi di masa pandemi COVID saat ini gitu kan. Dimana katanya kebanyakan dari kita banyak kegiatan yang tertunda, banyak kegiatan yang terhalang gitu. Tapi masa pandemi ini juga sebenarnya nggak jadi suatu permasalahan loh untuk kita mengembangkan skills yang kita miliki kayak gitu. Nah, mungkin aku mau share materinya tapi belum bisa Kak Dwi. Iya, Kak. Nanti di-share sama kakak hostnya ya, sebentar. Oke. Berarti di sini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Nah, Iya, buat teman-teman semuanya, di sini Nahrul nggak mau terlalu kayak formal banget gitu ya. Jadi kita bisa untuk kayak lebih santai aja sih sebenarnya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain atau misalnya aku nanya sama kalian, silahkan langsung dijawab mungkin di room chatnya kayak gitu. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga ya Kak Dwi. Ya, betul banget, Kak. Ada. Nah kayak gitu. Mungkin kalau misalnya di awal-awal kayak gini aku kayak pengen tanya juga sih sama kalian. Sebenarnya, wow, bentar. Okay. Udah bisa nih, Kak. Bentar. Nah, udah bisa. Berarti dari Kak Aryanya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, di sini kan ada pepatah mengatakan tuh, tak kenal maka tak sayang. Iya, betul, Kak. Makanya di sini kita coba kenalan dulu kali ya. Tapi tadi udah diperkenalin juga. Kalian bisa panggil aku Nah. Aku masih usia 21 tahun. Aku kuliah di Untirta. Dan kalau misalnya nanti ada sesi tanya jawab dan kalian nggak kebagian nanya, kalian bisa langsung kontak aku, hubungin aku di akun Instagram aku atau di WhatsApp aku. Kayak gitu teman-teman. Terus di sini kan temanya kita akan ngebahas terkait pengembangan skills yang harus dilakukan oleh remaja, apalagi di masa pandemi saat ini. Aku juga kayak pengen tanya gitu sama teman-teman terkait apa sih menurut kalian life skills. Tapi sebelum itu, Kak Dwi. Iya, Kak. Bisa nggak sih kita salam genre bareng-bareng dulu di sini? Boleh buat banget teman-teman yang dong, lainnya. Kak. Kan salam genre itu kalau untuk anak sebenarnya kayak salam wajib gitu loh istilahnya. Kak Dwi mungkin bisa mimpin, Kak? Oke, teman-teman bisa sambil ikutin ya. Nggak apa-apa, nggak ada suaranya, gerakannya aja. Nggak apa-apa, nggak ada suaranya, tapi kita coba bareng-bareng aja. Oke. Ini bukan partai, guys. Ini bukan partai. Ini bukan partai ya. Ini. Oke. Kalau saya bilang salam genre, teman-teman jawab genre. Tapi nggak apa-apa pakai gerakan aja ya. Salam genre. Salam. Salam. Ya. Terus yang kedua, kalau saya bilang remaja genre, teman-teman jawab sehat, cerdas, ceria. Gitu ya. Oke. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Aku yang malah jadi salah. Sehat, cerdas, ceria. Gitu. Kalau saya bilang genre Indonesia, teman-teman jawab saatnya, yang muda, yang berencana. Nah, yang terakhir, kalau saya bilang demi apa, teman-teman jawab demi remaja Indonesia. Gitu. Oke, bisa ya? Bisa lah. Kita ikutin aja bareng-bareng. Oke, kita coba ya, Kak. Bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3.
Salam genre. Salam. Salam. Remaja genre. Sehat. Sehat, cerdas, ceria. Ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda, yang berencana. Demi apa? Demi Remaja Indonesia. Oke, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman, kurang lebih. Ya, makasih teman-teman buat yang udah ngikutin Salam Genre, karena sebenarnya ada makna dari Salam Genre itu sendiri, di mana kita harus sebagai remaja harus memiliki fisik yang sehat, terus kita juga harus selalu ceria gitu, menambahkan kita bakal lebih bahas kan nggak usah. Oke, teman-teman tolong di-mute dulu ya. Cakep, udah pakai dengar lagi suaranya. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol di room chatnya ya. Sekarang aku kayak pengen nanya juga sih sama teman-teman yang lainnya, apa sih yang kalian ketahui tentang life skills? Atau ya kita tahulah artinya keterampilan hidup. Tapi sebenarnya makna tersendiri dari keterampilan hidup itu apa sih? Apa sih menurut kalian? Ayo jawab di komentar. Di room chat, aku Di chat, tunggu di chat. yang jawab di room chat. Oke. Ayo Kak, jawab-jawab. Gak apa-apa kok, salah. Gak ada sih jawaban yang salah ya. Tapi emang benar, Kak, kalau misalnya life skill itu ya keterampilan hidup, ya emang benar. Tapi makna dari keterampilan hidup itu apa sih, gitu loh. Nah, ayo teman-teman. Aku lagi liatin. Di webinar. Oke. Oke. Kak, kalau hobi itu bisa jadi life skills nggak ya? Apa? Kalau hobi itu termasuk life skills bukan? Hal-hal Iya yang dong. kita sukain, yang bisa kita Iya dong. lakukan. Hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya skill. Jadi keterampilan hidup itu banyak sih macamnya, banyak banget. Tapi nanti di sini akan kita bahas terkait apa aja sih keterampilan hidup yang memang harus dimiliki oleh remaja. Dan sebenarnya keterampilan hidup yang kita miliki ini bisa nggak sih kita kembangkan dan menjadi suatu potensi untuk kita di masa depan atau bahkan bisa menjadi peluang pekerjaan bagi kita. Mungkin bakalan aku jelasin ya Kak Dwi terkait life skills itu sendiri apa sih? Oke, Kak. Mana Oke. nih? Dilanjut aja. Kalau misalnya life skills itu apa sih? Nah, berbicara life skills itu definisinya banyak ya. Ada yang emang bilang keterampilan hidup, ya emang itu pasti. Ada yang bilang bakat, ada yang bilang keterampilan yang dimiliki atau misalnya hobi dan segala macam. Itu definisinya emang bisa meluas banget. Tapi yang paling utama, life skill itu adalah sebuah keterampilan yang memudahkan kita untuk bisa beradaptasi dan berperilaku positif agar nantinya kita menghadapi masa transisi kehidupan itu bisa berjalan dengan efektif dan baik. Jadi intinya keterampilan hidup itu suatu hal yang penting untuk kita miliki dan kita kembangkan karena pada kenyataannya nggak semua remaja itu bisa menghadapi masa transisi dirinya dengan baik gitu loh. Nah, itu udah kelihatan kan kalau secara definisi teorinya kayak gini gitu loh. Kalian bisa baca sendiri. PPT yang di sini tuh kalian bisa baca sendiri isi-isinya mungkin nanti, tapi aku lebih pengen ke sharing session sama kalian gitu. Jadi pengen dijelasin yang poin-poin utamanya gitu. Nah, di sini kan dijelasin kayak life skill adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Nah, sebenarnya kita tuh sebagai remaja perlu nggak sih ngembangin yang namanya life skill? Perlu Menurut banget Kak ya, Kak. Perlu Kenapa, Kak? banget. Kenapa? Iya dong, kan ini sebagai bentuk persiapan diri kita untuk menghadapi situasi di masa yang akan datang, Kak. Oke. Oke, bisa di next. Jadi, alasan sebenarnya emang benar, kita tuh penting banget untuk ngembangin yang namanya life skills. Apalagi kita masih remaja, masih masa transisi dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Artinya, masih masa-masa
mencari jati diri. Masih masa-masa istilahnya pengen tahu ini, pengen tahu ini, pengen tahu itu, masih pengen berkembang dan banyak hal baru yang bakal kita temuin. Tapi nggak semua dari kita bisa untuk dengan cepatnya beradaptasi dengan lingkungan baru atau dengan kondisi baru. Life skill itu emang penting karena ada dua hal. Pertama, bisa memudahkan kita untuk beradaptasi dari perkembangan diri kita dan pertumbuhan kita. Yang kedua, bisa membantu kita untuk menghadapi transisi kehidupan. Kalian nih, sebagai remaja, pernah nggak sih ngerasa bahwa kok makin berat ya tanggung jawabnya? Makin tambah usia, makin banyak tanggung jawab, makin banyak hal-hal yang emang kalian pikirin gitu loh. Nah, itulah salah satu transisi kehidupan. Dari yang dulunya mungkin kita masih dinaungin sama orang tua, apa-apanya masih sama orang tua, tapi semakin kita gede, semakin kita dewasa, hal itu tuh akan lebih jadi tanggung jawab diri kita sendiri. Diri kita akan menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya gitu loh. Dan enggak semua remaja loh, atau mungkin kita semua di sini juga pernah ngerasain dimana kayak kita ngadepin tantangan baru, ngadepin suatu hal baru, dan kita nggak bisa keluar dari permasalahan itu. Yang akhirnya kita malah stres dan tertekan akan permasalahan tersebut. Banyak loh saat ini remaja yang memang nggak bisa untuk keluar atau menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ngerasa nggak? Mungkin ada teman-teman kalian yang kadang suka kayak curhat, gue mah gini ya, gue mah gitu ya. Ada permasalahan sampai akhirnya sedih, tapi nggak bisa menyelesaikan. Nah, life skills ini penting karena kita istilahnya mengontrol diri atau mengembangkan diri untuk bisa beradaptasi gitu dari suatu permasalahan. Jadi penting nggak penting untuk remaja memiliki life skill? Ya, penting. Penting banget. Sekarang pertanyaannya, ada berapa sih life skill yang harus dimiliki oleh remaja? Next, Kak. Next, Kak. Buat teman-teman yang lainnya, life skill apa aja? Dan ada berapa sih sebenarnya life skill yang harus dimiliki oleh remaja? Kita semua di sini remaja loh. Kita semua di sini, iya kan kamu di sini remaja semua. Ntar ada yang ada Bapak dosen pembimbing, Kak. Ada Bapak dosen pembimbing nih. Wala, assalamualaikum Bapak. Mohon maaf ya Pak. Di sini kita lebih ke sharing session aja sama teman-teman yang remaja lain. Mungkin nggak terlalu formal bahasanya kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, Kak. Kak, aku tahu satu keterampilan kejuruan. Nah, itu lebih spesifik, nah, yang nantinya bisa mengarah ke profesi kita, Kak, gitu. Iya. Bener nggak sih? Bener banget. Nah, mungkin slide-nya bisa di next. Jadi gini, teman-teman, sebenarnya keterampilan hidup itu banyak banget. Keterampilan hidup itu bervariatif, dan ya nggak salah kalau misalnya keterampilan hidup kalian bilang itu keterampilan, saya punya keterampilan masak, saya punya keterampilan bermain bola, saya punya keterampilan untuk berbicara, saya punya keterampilan ini, keterampilan itu, dan banyak. Tapi di sini kita sebagai remaja harus punya bahkan suatu keterampilan yang emang bisa menunjang kita di masa depan. Dan untuk remaja saat ini harus punya 6 keterampilan yang kita asah terus setiap saatnya gitu loh. Yang pertama, mungkin kalian bisa baca di sini ada keterampilan fisik, ada keterampilan mental, ada keterampilan emosional, ada keterampilan spiritual, ada keterampilan kejuruan, ada keterampilan menghadapi kesulitan. Dari 6 poin ini sebenarnya adalah suatu keterampilan yang emang penting untuk kita miliki dan penting untuk kita asah. Berbicara tentang keterampilan, Nahrul yakin teman-teman di sini semua ketika akan ngebahas keterampilan ini, kalian tuh udah tahu, kalian tuh udah paham. Tapi pertanyaannya, apakah kalian akan menjalankan keterampilan itu, akan mengasah keterampilan itu, atau justru kalian malah mager gitu untuk ngasah keterampilan tersebut gitu. Jadi kalau berbicara tentang keterampilan tuh kembali lagi pada diri kalian, apakah kalian mau mengembangkannya atau tidak kayak gitu. Nah, di sini kan ada 6 poinnya
tapi akan aku jelasin sedikit dari beberapa keterampilannya, tapi kita akan fokus pada keterampilan kejuruan. Dan perlu teman-teman ingat, keterampilan kejuruan ini adalah keterampilan yang sangat amat bisa menunjang kita di masa depan, menunjang kehidupan kita. Tapi ketika kita nggak memiliki keterampilan fisik yang baik, nggak memiliki keterampilan yang baik, keterampilan emosional yang baik, atau keterampilan spiritual dan keterampilan menghadapi kesulitan itu nggak baik, keterampilan kejuruan ini pun jadi nggak ada maknanya untuk kita semua. Kayak misalnya gini, kita mulai dari poin-poin pertama, keterampilan fisik. Lupa. Kakak next. Nah, kita mulai pada keterampilan fisik. Kalian bisa baca definisinya sendiri di situ ya. Next, Kak. Kalian bisa baca di situ, keterampilan fisik adalah kondisi di mana seseorang mampu memahami kondisi tubuhnya sendiri dan mampu untuk menjaga kesehatan fisiknya. Berkomunikasi dengan diri sendiri menjadi hal yang penting, seperti misalnya memahami sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh tubuh. Jadi, poin utamanya dari keterampilan fisik ini adalah kalian harus bisa memahami tubuh kalian sendiri. Kita harus bisa paham diri kita tuh kenapa, diri kita tuh maunya apa. Kita harus bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Artinya, semisal kita ngerasa lapar, ya udah, logisnya kita makan. Semisal kita ngerasa capek, ya udah, kita istirahat. Gitu loh. Apa yang dibutuhin sama tubuh, kita harus bisa memfasilitasinya. Istilahnya kita harus bisa untuk memahami kondisi diri kita sendiri. Dan kadang, kita tuh memaksakan diri, padahal tubuh kita udah ngasih sinyal, kita sakit, kepala kita pusing, tapi kita masih tetap maksain. Nah, kita nggak mengasah keterampilan fisik kita di situ. Dan itu bisa mengacu pada kesehatan kita, yang malah nanti kita jadi sakit, yang malah nanti bakal timbul efek-efek yang lainnya. Kayak gitu. Kita tuh sebagai remaja harus sehat loh. Karena kalau kita nggak sehat, hal-hal yang kita mau ngembangin usaha misalnya, kita mau ngegapai suatu cita-cita, itu akan sia-sia kalau kitanya sakit. Jadi kesehatan fisik kita itu juga penting. Nah, selain itu, kita nggak hanya harus memikirkan tentang kesehatan fisik, tapi kita juga harus memikirkan terkait kesehatan mental kita atau keterampilan mental. Di sini kalian mungkin bisa baca kayak keterampilan mental itu sebuah keterampilan yang intinya adalah berpatok pada mental kita, diri kita sendiri. Semisalnya gini, kita sebagai remaja terkadang punya suatu masalah, tapi kita merasa tertekan dan akhirnya berpengaruh sama diri kita dan berpengaruh sama mental kita, yang akhirnya kita malah jadi drop. Ketika mental kita bermasalah, itu akan juga bisa bermasalah pada hal yang lainnya. Perlu kita ingat loh teman-teman, bahwa orang yang sehat secara fisik belum tentu juga dia sehat secara mental. Jadi ketika nggak bagus nggak? Ada suara yang ya, Kak. Iya, bentar. Jadi semisalnya kita keterampilan mental kita bermasalah, itu juga bisa mempengaruhi hal-hal yang lainnya gitu. Jadi fisik dan mental ini juga beriringan gitu. Kita sebagai remaja tuh rentan loh untuk ngalamin stres. Ngerasa nggak kalian pernah untuk yang mungkin sekolah atau kuliah, banyak banget tugas yang sampai bikin kita kayak mumet banget buat ngerjainnya. Pernah nggak? Iya, pernah, Kak. Pernah. Sampai nangis, sampai ada drama-drama, misalnya penelitian ribet dan segala macamnya, belum lagi kegiatan, ngatur kesibukan di rumah, ngatur kesibukan di organisasi, tapi juga sekolah atau kuliah, ditambah sekarang pakainya sistem online dan segala macamnya. Kadang hal-hal yang kayak gitu bisa bikin kita stres loh. Dan kita sebagai remaja juga memang rentan untuk terkena stres kayak gitu. Nah, di sini kenapa penting banget untuk kita mengasah keterampilan kita? Karena kalau misalnya kita nggak bisa keluar dari ranah kepusingan kita, penatnya kita tadi dari permasalahan stres yang kita hadapin,
itu bisa bermasalah pada permasalahan yang lainnya. Nah, kalau misalnya kita ngerasa udah penat banget di diri kita, hiburlah diri kita dengan cara coba sih keluar sebentar. Atau misalnya coba sih cari udara segar. Lepasin dulu berbagai permasalahannya, baru habis itu kita cari solusinya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai stres ini membuat kita menghalangi segala urusan kita gitu. Ketika tubuh kita, kembali lagi ke keterampilan fisik. Ketika tubuh kita mau kita istirahat, ya udah turutin istirahat. Gak bisa dipaksain. Kita itu bukan robot, tapi kita itu manusia. Tuh. Next. Wah, luar biasa banget, Kak. Lanjut. Selanjutnya itu ada di keterampilan fisik, keterampilan emosional. Keterampilan emosional. Di sini mungkin aku lebih sedikit kayak pengen ngebahas kita tuh sebagai manusia terkadang harus bisa mengontrol emosi yang kita miliki. Emosi itu banyak loh, nggak cuma tentang marah. Kita pasti udah tahu lah emosi itu ada emosi marah, ada emosi perasaan senang, ada perasaan yang mungkin kita ngerasa bahagia, ada yang mungkin ngerasa sedih, cemas, atau misalnya kita jatuh cinta. Itu tuh semua ya emosional kita, tapi kita juga harus bisa kontrol. Kenapa? Kalau kita nggak bisa kontrol permasalahan emosi kita, yang ada nanti kita malah jadi istilahnya berbalik nggak bisa kontrol diri dan bakal timbul masalah baru gitu loh. Misalnya kita emosi marah tapi menggebu-gebu, dan itu sebenarnya kan kita udah tahu itu tuh hal yang nggak baik kayak gitu. Jadi kita gimana caranya harus bisa istilahnya mengontrol diri kita agar tidak terlalu up dan nggak terlalu down gitu. Misalnya kita ngerasa seneng, nggak boleh terlalu bahagia banget, dan kalau kita sedih juga nggak boleh terlalu sedih banget, karena emosi orang tuh bisa berubah-ubah gitu, dan bisa pengaruh pada hal yang lainnya. Next, di keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual ini lebih kepada bagaimana kita memahami diri kita gitu, memahami kehidupan kita, bahwa kalian bisa baca di situ tadi ada poinnya. Kalau misalnya keterampilan spiritual itu lebih memahami pada kehidupan kita, pada melaksanakan kehidupan kita secara spiritual dan menyadari kehidupan kita secara spiritual. Poinnya di 3 itu aja. Kayak misalnya kalau kita punya kewajiban untuk beribadah, kayak misalnya kita punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita gitu, dan menyadari bahwa kehidupan kita ini ya memang ada selalu ada yang harus kita jalani, dan kita punya acuan gitu loh istilahnya kayak gitu. Next, Kak. Nah, di sini poinnya. Kita akan lebih ngebahas ke keterampilan kejuruan. Karena di sini keterampilan kejuruan itu kalian bisa lihatlah di situ definisinya, bahwa keterampilan kejuruan adalah kemampuan atau keterampilan seseorang, keterampilan khusus kita untuk keterampilan khusus yang kita miliki itu di bidang akademi gitu. Jadi skill apa sih yang kita miliki? Keterampilan apa sih yang kita miliki? Misalnya aku nih jago loh misalnya nyanyi, aku nih jago loh main bola, aku nih jago loh misalnya main drum dan yang lain-lain gitu. Itu adalah suatu keterampilan yang kita miliki. Tapi terkadang kita tuh nggak menyadari bahwa kita tuh punya loh sebenarnya bakat, punya loh, setiap orang tuh pasti punya. Tapi kadang kita tuh nggak menyadari dan kita tuh nggak mau merasa. Rasya, nah di mute. Oke. Next aku lanjut ya. Jadi gini, tadi udah aku jelasin dan kalian bisa baca sendiri terkait keterampilan kejuruan. Kalian tuh, sekarang kita akan bahas, kalian tuh sukanya apa sih? Kita semua nih di sini sukanya apa sih? Keterampilan yang kita miliki itu apa sih? Nah, sebenarnya apa yang kita miliki ini adalah sesuatu yang emang bisa kita kembangin kayak gitu. Sesuatu yang memang bisa menjadi peluang gitu untuk diri kita. Coba kalian sharing di sini terkait apa sih permasalahan, bukan permasalahan, apa sih bakat yang kita miliki.
Ayo kakak, sharing di kolom chatnya. Sebentar. Belum nyampe situ. Back Kak. Kak Arya, tolong di back. Nah, oke. Oke. Jadi gini, yang mau aku jelasin juga di sini adalah kita punya keterampilan yang sebenarnya bisa menjadi peluang usaha untuk diri kita sendiri yang suatu saat nanti tuh bahkan menunjang karir kita loh. Kadang kita lebih senang untuk menjalani sesuatu yang sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan passion kita. Dan di masa pandemi ini, kita yang memang pada kenyataannya sering pada bilang banyak yang terhambat, banyak yang kesusahan untuk ini, untuk itu, dan segala macam. Padahal kita bisa loh untuk ngembangin hobi kita atau keterampilan kita di masa pandemi ini. Next, Kak. Next Kak. Nah, apakah kalian dapat memanfaatkan hobi tersebut untuk mendapatkan keuntungan di masa pandemi? Yang tadi aku tanya, kalian bisa tanya sama diri kalian sendiri. Kalian punya hobi apa? Kalian punya hobi berjualan kah? Kalian punya hobi untuk makan-makan kah? Kalian punya hobi untuk masak atau yang lainnya? Sekarang jadi pertanyaan, apakah di masa pandemi ini hobi kalian bisa kalian kembangkan dan bisa menjadi peluang untuk diri kalian? Bisa kalian renungkan masing-masing. Di sini, kalian juga bisa lihat, kayak misalnya di masa pandemi ini kita mungkin banyak permasalahan dan kita harus bisa beradaptasi. Tapi bukan berarti kita stuck di situ aja. Kita bisa ngembangin dengan cara kita melihat pada fokus-fokus yang ada, fokus-fokus hal-hal positif lah. Pasti selalu ada kok hal positifnya dari setiap kejadian. Nah, di masa pandemi ini, kita lihat hal positifnya apa. Pasti akan ada aja. Dan ketika kita tahu ada hal positif itu, ada manfaatnya, kita coba cari peluang. Kita coba manfaatkan sesuatu yang ada. Semisal, saat ini, di masa pandemi, benar nggak? Kita semua tuh memanfaatkan sosial media. Betul banget, Kak. Nah, ketika kita tahu sosial media adalah suatu media atau suatu cara yang bisa kita, istilahnya, semua orang tuh lari ke sana. Belanja pun bahkan lari ke sana. Nah, kita bisa masuk ke arah sana, di mana kita mengembangkan skill kita, dan kita memanfaatkan sosial media. Next, Kak. Nah, di sini, manfaatkanlah sosial media di masa pandemi ini. Kita nggak usah deh terlalu berpikiran kayak mengeluh, gara-gara COVID, gara-gara ini, gara-gara itu, saya nggak bisa gini, saya nggak bisa gitu. Fokus sama diri sendiri untuk bisa lebih produktif di rumah aja. Dan kembali lagi pada dasarnya, kita mau nggak? Kita mau berusaha nggak? Membahas terkait life skill ini, ya kembali lagi yang tadi udah aku bilang, kita tergantung mau nggak mau mengembangkannya, kayak gitu. Nah, sekarang di sini, kita punya yang namanya hobi. Dan manfaatkanlah hobi itu, sekaligus kita melihat kondisi saat ini, yaitu menggunakan sosial media. Kalian punya hobi apa? Hobi masak, hobi ngedit video, hobi buat puisi, cerpen, hobi berjualan mungkin, atau hobi fotografer, atau misalnya hobi yang lain. Apapun itu, bisa kalian manfaatin. Semisal kalian hobi masak, kalian bisa open order, dan kalian bisa promosiin itu ke teman-temannya kalian. Kalian hobi ngedit, kalian bisa jadi content creator, kalian bisa jadi orang yang di balik layar seorang YouTuber. Kalian suka bikin puisi, suka berimajinasi. Saat ini tuh banyak loh linknya emang mengadakan kompetisi secara online. Ikut, asah bakat kalian, asah diri kalian. Karena kalau misalnya kalian punya kemampuan dan kalian nggak mencoba untuk ikut berkompetisi, kalian istilahnya jam terbangnya kurang. Jadi ketika ada suatu kesempatan, ada peluang, maka ikuti, cobalah. Nih, yang paling berpengaruh di sini juga adalah hobi berjualan. Berjualan tuh sebenarnya tergantung diri kalian.
Yang penting kalian lihat sasaran marketing kalian siapa, kayak gitu. Sasaran customer kalian tuh siapa. Misal nih, aku ngasih tips juga. Kalau misalnya kalian punya hobi jualan, atau misalnya di masa pandemi ini pengen punya penghasilan, silakan berjualan online, tapi strateginya kalian lihat siapa sih yang akan menjadi customer kalian. Kalian bisa lihat, misal anak sekolahan. Anak sekolahan tuh lagi suka apa sih? Oh, misalnya teman-teman yang cewek maunya jilbab. Oh, mungkin lagi butuh kacamata. Oh, mungkin lebih suka makanan. Oh, mungkin yang cowok-cowok suka untuk fotografer tripod atau yang lainnya, apapun itu. Kalian bisa belanja, misalnya di salah satu belanja online lah, katakan mungkin Shopee atau Tokopedia. Kalian bisa belanja di situ dan kalian bisa open pre-order lagi ke teman kalian dengan harga yang berbeda. Apalagi terkadang kan Shopee atau Tokopedia itu bisa untuk ini ya, kayak misalnya gratis ongkir. Nah, itu bisa menjadi keuntungan untuk kalian. Jadi, tipsnya adalah lihat dulu customer-nya kalian siapa. Dan dari situ kalian bisa dapat penghasilan yang membuat kalian lebih produktif di masa depan. Oke? Next. Kita lihat, sebenarnya siapa aja sih? Sebenarnya seberapa pengaruh sih hobi yang kita miliki saat ini dengan karir kita di masa depan? Kakak bisa next? Next, Kak. Mungkin ini hanya sedikit orang yang aku contohin, orang-orang yang sukses dalam mengembangkan hobi yang mereka miliki. Sampai karirnya yang kalian pasti udah tahu banget. Agnes Mo, seorang penyanyi yang emang dari kecil udah suka nyanyi, dulunya itu lebih suka untuk bermain acting juga. Akhirnya ketika remaja dia mengembangkan skillnya untuk menari, sampai akhirnya dia diakui di dunia internasional sebagai penyanyi terbaik dan salah satu orang yang memiliki bakat menari yang hebat gitu loh. Agnes Mo. Raditya Dika, hobinya menulis. Sampai akhirnya dia mulai untuk membuat buku, dan akhirnya dia mengembangkan bakatnya ke hal yang lebih seru yang dia sukai, yaitu di stand up comedy, sampai akhirnya dia juga mengikuti dan memanfaatkan kondisi, yaitu menjadi seorang YouTuber. Dia memanfaatkan setiap peluang yang ada. Nah, itu pentingnya. Ketika kita punya skill, itu juga istilahnya memanfaatkan keadaan itu jadi suatu hal yang paling penting untuk kita semua. Jadi lihat kondisi, kayak gitu. Dan yang mungkin salah satu contohnya lagi kita tahu, Ria Ricis. Dia tuh lebih hobi untuk ngobrol, hobi untuk sharing, hobi untuk kayak ngasih tahu kegiatannya, main di sosial media, sampai akhirnya menjadi salah satu YouTuber dengan penghasilan yang nyampe miliaran. Apakah itu bukan suatu peluang gitu dari diri mereka? Dan apakah itu bisa dibilang suatu pencapaian lah, kayak gitu. Ini semua berawal dari ya hobi mereka. Mereka sukanya apa? Contohnya Deddy Corbuzier deh. Dia suka ngobrol. Sampai akhirnya dia bikin podcast di YouTube-nya. Sampai sekarang YouTube-nya selalu menjadi salah satu YouTube yang paling banyak dilihat. Sampai 1 juta, 3 juta gitu. Karena sukanya apa? Suka ngobrol gitu. Jadi apapun hobi kita, apapun hobi yang kita miliki, itu bisa menjadi sebuah peluang bagi diri kita ketika kita mau untuk mengembangkannya. Kuncinya satu, kita nggak boleh males dan kita harus percaya bahwa diri kita sendiri itu pasti bisa. Next, Kak. Aku punya tips untuk teman-teman semuanya. Kita sebagai remaja tuh harus bisa produktif dan kita juga bisa untuk ngembangin hobi kita. Menurut aku sih ada 5 poin yang emang menjadi salah satu kunci lah istilahnya agar kita bisa memahami apa yang kita miliki kayak gitu. Bentar. Yang di sini, oke. Ada 5 poin. Yang pertama, aku mau sharing sama kalian tentang pahami sih diri kalian sendiri. Banyak loh dari kita sebenarnya punya kemampuan, ya nggak? Tapi kita nggak tahu kemampuan kita tuh apa sih. Kita nggak tahu kita sukanya apa sih. Itu masalahnya adalah kita nggak memahami diri kita sendiri.
kita belum ngobrol istilahnya sama diri kita sendiri. Maka dari itu, coba deh kita pahami diri kita sendiri ini tuh sukanya apa sih? Saya tuh sukanya makan loh, saya tuh sukanya masak loh, saya tuh sukanya jalan-jalan loh. Oke, saya udah tahu nih, saya sukanya ini. Nah, ketika kita udah tahu apa yang kita mau, kita udah tahu diri kita tuh sukanya itu, kita coba untuk lebih cari informasi yang lebih banyak tentang hobi kita. Semisal, hobi saya nih adalah menari. Ya otomatis, cari informasi lebih banyak tentang menari. Oh, dance dari, misalnya, boy band ini keren loh. Dance dari girl band ini keren loh. Gerakannya kayak gini loh. Cari terus dan manfaatkan lagi-lagi sosial media yang kita miliki. Jangan cuman chattingan, jangan cuman buang-buang kota, jangan cuma buat hal-hal yang nggak penting lah. Manfaatin selagi kalian punya, gitu loh. Jadi, istilahnya menyelam sambil minum air, gitu loh. Kita punya, dan sekalian kita manfaatin. Nah, sosial media ini menjadi salah satu cara yang paling mudah lah untuk kita mendapatkan informasi. Udah kita tahu bakat kita, gali informasi yang paling dalam tentang bakat kita. Ketika kita udah dapat nih informasi ini keren nih, ini bagus nih, ini kayaknya keren nih. Coba, kita harus coba, kita kembangin. Asal terus potensi diri kita, nggak peduli deh orang mau ngomong apa. Selagi kalian yakin bahwa kegiatan atau hobi yang kalian laksanakan adalah suatu hal yang positif, kalian nggak perlu ragu untuk selalu mengembangkan hobi itu. Terserah di luar sana orang mau bilang, ih jelek, misalnya sukanya nari, ih tarian lu jelek, ya udah nggak apa-apa. Nggak perlu di awal kita mengembangkan hobi kita tuh kita nggak perlu kok pengakuan dari orang lain. Cukup kita mengakui diri kita sendiri bahwa kita mampu, kayak gitu. Ketika kita udah mengembangkan hobi, udah bisa fokus aja sama diri sendiri dan manfaatkanlah peluang yang ada. Lagi-lagi manfaatin peluang. Semisal yang tadi, masih contoh yang tadi, menari. Ada kompetisi. Nah, ikuti kompetisinya. Lihat keadaannya. Kalau misalnya hobinya adalah berbisnis, lihat sasaran marketingnya siapa. Kalau misalnya hobinya memasak, ya udah. Lihat juga, kira-kira kalau misalnya makanan ini orang-orang suka nggak ya? Yang ini enak nggak ya? Manfaatkan peluang yang ada. Ketika kita nggak bisa manfaatin peluang, hal itu menurut aku jadi kayak kurang pas kayak gitu. Ketika kita udah manfaatin peluang, kita udah tahu nih ketika kita nyoba hasilnya kayak gini, ketika ada suatu kekurangan, ya udah kita evaluasi. Kita coba lagi kembangin hobi kita. Kayak gitu. Dan yang terakhir, percaya dengan kemampuan sendiri. Ini sih yang paling mungkin Nahrul mau tekanin sama kita semua, bahwa gak perlu malu kok, gak perlu takut loh mengakui bahwa kita punya kemampuan. Kita tuh di awal gak perlu diakui orang lain untuk menjadi hebat, tapi suatu saat ketika kita mau berproses, kita bisa loh membuktikan sama mereka semua bahwa kemampuan kita ini adalah suatu kemampuan yang bermanfaat, gitu loh. Adalah suatu kemampuan yang bahkan bisa menunjang kita di masa depan, kayak gitu. Jangan pernah malu mengakui diri bakat yang kita miliki, gitu. Dan keluarlah dari lingkungan orang-orang yang hanya bisa mengkritik, lingkungan orang-orang yang hanya bisa menjatuhkan kita. Intinya percaya sama diri sendiri. Karena kita nggak bakalan bisa maju kalau kita nggak bisa percaya sama diri sendiri. Kayak gitu. Jadi, banyak loh ya orang-orang yang emang aku tahu, yang aku paham, yang aku kenal, mereka kayak bilang, malu nggak bisa takut dihujat. Ya udah, emang kenapa? Kalau misalnya suatu saat kita dihujat sama orang karena bakat yang kita miliki dan mungkin nggak sesuai seperfect yang mereka mau, ya memang kenapa? Diri kita kok. Percayalah bahwa setiap proses itu akan menjadi sesuatu hasil yang memuaskan ketika kita bersungguh-sungguh kayak gitu. Jadi dibilang keterampilan ini penting nggak penting, ya penting gitu loh. Ya, tadi keterampilan kita tuh harus miliki 6, tapi yang mungkin akan kita fokuskan dan menjadi salah satu karir kita di masa depan, yang bisa menjadi karir kita di masa depan, jadi keterampilan kejuruan di hobi kita kayak gitu.
pernah lupain juga sih terkait life skills yang lainnya, kayak gitu. Keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, dan keterampilan kejuruan. Yang terakhir yang belum aku bahas adalah keterampilan menghadapi kesulitan. Itu keterampilan ke-6 ya, keterampilan menghadapi kesulitan yang tadi belum sempat dibahas. Misal nih, kalian udah ngelihat bahwa kalian punya hobi, atau misalnya kalian merasa bahwa kalian punya suatu masalah deh, problem. Cari jalan keluar yang menurut kalian cara paling terbaik untuk kalian bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kalau kalian nggak bisa untuk menyelesaikan permasalahan itu, kalian minta bantuan sama orang lain. Jangan pernah merasa takut gitu loh untuk minta bantuan orang lain. Misalnya kita curhat deh dan dapat solusi dari teman, dan kita bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itulah keterampilan kita menghadapi kesulitan. Kita tuh lagi ada di masa transisi gitu. Jadi pasti bakalan banyak banget tantangan, halangan, rintangan yang bakal kita hadepin. Yang itu mungkin bisa menjadi suatu masalah bagi kita. Tapi ketika kita mempunyai keterampilannya, ketika kita mampu untuk bisa menyelesaikan, maka kita akan keluar. Kita bakalan bisa, apa sih istilahnya? Bisa up gitu loh dari permasalahan itu. Dan mungkin ada tipe-tipenya ya, orang dalam menghadapi kesulitan. Ada yang tipe orang yang menghindar, ada orang yang stuck, ada tipe orang yang jalan baru sedikit aja ngejalanin. Akhirnya dia stuck di situ dan udah nggak mau ngadepin lagi. Tapi ada juga orang yang emang mau, hayo suka tantangan, hayo terusin. Mau sampai gimana pun masalahnya, hayo hadepin. Banyak tipe-tipenya. Nah, kembali lagi, kalian mau jadi orang yang kayak gimana untuk ngadepin setiap kesulitan? Kalian juga punya hobi, kalian juga ketika punya hobi pasti kok bakalan ngadepin yang namanya kesulitan menghadapi omongan orang yang jahat gitu loh, orang yang menjatuhkan kita kayak gitu. Bakal banyak banget tantangan dan rintangan. Nah, dari semua itu kembali lagi sama diri kita, kembali lagi sama kemampuan kita. Apakah kita mau? Apakah kita akan berusaha? Dan apakah kita yakin bahwa kita tuh bisa gitu. Jadi sebenarnya dari semua ini tuh adalah kembali lagi, kalian mau atau enggak gitu. Di sini aku sedikit mengutip omongan bahwa hobi kita saat ini tuh bisa menjadi sebuah peluang pekerjaan bagi kita di masa depan. Jadi luar biasa, pahamilah bahwa kalian tuh adalah orang-orang yang berharga, yang sebenarnya punya suatu kemampuan, tapi mungkin untuk yang belum menemukan hobinya, kalian masih mencari dan mencari jati diri. Kayak gitu, Kak Uwi. Oke, masih ada lagi? Mungkin kalian bisa nanya-nanya aku di room chat. Masih Oke, ada waktu udah. berapa menit, Kak? Berapa ya? Coba dicek. Ya, tinggal sesi tanya jawab aja ini, Kak. Oke, makasih Kak Nahrul atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Baik Kak Arya, baik. Belum selesai Kak. Oke, gimana teman-teman? Materinya luar biasa banget kan? Udah dicatat? Dicatat baik-baik. Maaf ya kalau misalnya aku ngomongnya agak kecepatan. Karena aku melihat waktunya 40 menit. Iya Kak, nggak apa-apa. Udah dipikirin kan pertanyaan-pertanyaannya? Udah kali ya? Untuk iya, kalau misalnya Kak Wi, kalau iya, misalnya kalian, aku mungkin di luar ini aja kali ya, di luar dari ini. Kalau misalnya ada yang mungkin mau nanyain tentang tips untuk apa sih mencoba untuk berwirausaha kayak gitu, mungkin bisa sharing-sharing sama aku, karena aku punya temen juga yang emang dia jago untuk berwirausaha gitu loh. Jadi di masa pandemi ini kan kita harus bisa memanfaatkan keadaan gitu loh. Kayak gitu. Iya, bener Kalian banget bisa Kak. kontak aku aja. Boleh banget Kak. Kak Nahrul ini welcome banget orangnya teman-teman. Jadi kalau mau sharing-sharing seputar remaja ataupun seputar genre atau apapun, teman-teman bisa sharing ke Kak Nahrul. Apapun. Apapun itu, mau curhat, konseling dan sebagainya, insya Allah Kak Nahrul welcome banget ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Oh, mau curhat juga nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman yang suka sharing sama aku kayak gitu.
termasuk aku. Oke, teman-teman. Dilanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Silahkan untuk di sini karena keterbatasan waktu, jadi dibuka satu sesi pertanyaan saja. Silakan untuk 3 orang penanya tercepat ya. Wow, kaget dong. Kak Asep, panjang sekali. Kaget aku. Pertama Kak Asep. Ayo, ada lagi? Langsung dijawab atau ditampung dulu, Kak? Aku lagi baca dulu. Sekalian aja kalau ada yang mau nanya. Oh, 3 orang tercepat silahkan. Udah 2 nih, Kak Asep dan Kak Eka. Tahu mengenai lifestyle. Intelektual merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Tujuannya harus untuk dapat saling menyeimbangkan. Faktanya banyak pemuda-pemudi di Indonesia. Wow, hilang. Bentar aku lagi baca kok hilang. Satu lagi. Silahkan, teman-teman. Terima kasih. Hilang. Mana sih? Aku belum baca. Faktanya yang benar-benar tidak mampu berpendidikan tinggi dan banyak juga yang harus putus sekolah karena biaya atau pendidikan motivasi kurang sehingga banyak yang tidak mau melanjutkan pendidikannya. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh sebagian dari kita, terkhusus sebagian tidak memiliki intelektual lebih tinggi untuk dapat survive, mengembangkan life skill dan memotivasi diri walaupun kita berbeda dalam tingkatan. Oke. Udah ada berapa nih yang nanya? Aku jawab satu-satu dulu kali ya. Aku baca pertanyaannya panjang juga nih. Boleh aku jawab satu-satu, Kak Wi? Ya, ini ada 2 penanya, jadi mau langsung dijawab aja, Kak. Dari Kak Asep. Satu dulu dari Kak Asep dulu deh. Dari Kak Asep dulu ya. Aku bacain ya, Kak? Aku baca ulang atau gimana nih? Nah, aku boleh dibaca ulang, tapi tadi aku udah baca sih. Ya, Apa bacain ulang aja. Ya. Assalamualaikum Kak, selamat sore. Saya Asep asal Kota Tangerang. Izin bertanya Kak, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan bertanya ini. Dari yang saya atau kita semua ketahui mengenai life skill dengan intelektualitas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus ada untuk dapat saling menyeimbangkan. Faktanya, banyak pemuda atau pemudi Indonesia yang tidak mampu berpendidikan tinggi dan banyak juga yang harus putus sekolah karena biaya ataupun tingkat motivasi yang kurang. Sehingga banyak yang tidak mau melanjutkan pendidikannya. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh sebagian dari kita, terkhusus bagi yang tidak memiliki intelektualitas lebih tinggi, untuk dapat survive atau bertahan hidup, mengembangkan life skill dan memotivasi diri walaupun kita berbeda dalam tingkat intelektualitas dengan orang lain. Boleh Kak, langsung dijawab? Oke. Gini. Aku juga mau ngasih tahu sama kalian bahwa aku bukan tipe orang yang jago banget, yang kayak paling pintar lah, paling segala macam, enggak. Di sini kita sama-sama sharing session aja ya, sama-sama berbagi ilmu aja. Kalau misalnya aku salah jawab, silakan bisa kalian luruskan gitu kan. Kalau menurut aku secara pribadi, gimana sih orang yang mungkin nggak punya pendidikan yang tinggi tapi pengen juga bersaing? Kembali lagi ke dirinya masing-masing. Apakah dia mau stuck dengan kehidupannya yang seperti itu, atau dia mau melawan? Gini loh, suksesnya seseorang adalah dia yang mau menikmati suatu proses, bukan dia yang mau langsung dapat hasil kayak gitu. Yang paling aku tekenin pada setiap orang, pada setiap diri sendiri bahkan gitu loh, kita tuh boleh kita kalah dalam pendidikan, boleh kita kalah dalam hal ini, hal itu. Tapi satu, jangan pernah jadi orang yang malas. Kenapa? Ketika kita malas, kesempatan dan peluang tuh akan hilang. Orang pintar sekalipun akan kalah sama orang yang rajin. Percaya itu deh. Prinsipnya itu deh. Orang yang pintar sekalipun akan kalah dengan orang yang rajin ketika si orang pintar itu malas. Jadi intelektual yang dimiliki seseorang itu nggak bisa dibilang apa ya, mungkin kurang berguna atau kurang bermanfaat gitu loh. Ketika dianya nggak mau untuk mencoba, yakinkan pada diri sendiri bahwa suatu saat kita tuh bisa untuk menjadi seseorang yang lebih dan selalu menjadi orang yang lebih berbakat, lebih memiliki suatu kemampuan karena selalu kita asah. Lagi-lagi kita nggak perlu malu.
kita nggak perlu malu kalau misalnya kita punya bakat. Kita misalnya permasalahannya adalah tadi apa? Tentang pendidikan. Ya nggak perlu malu kalau misalnya kita berbeda dari yang lain. Pendidikan kita misalnya SMA atau SD. Ya kalau kita punya kemauan yang lebih, selalu ada jalan gitu loh. Dan bahkan kalau kalian sering lihat di YouTube, ada kok orang yang cuma lulusan SD, tapi dia bisa menjadi seorang miliarder. Ada orang yang cuma lulusan SD, tapi dia karirnya melesat banget. Karena apa? Dia punya skill, dia punya bakat yang dia kembangkan, dia punya hobi yang dia kembangkan. Kembali lagi, percaya sama diri sendiri. Apakah dia, nah sekarang ketika dia mau mengembangkan bakatnya, apakah nggak ada struggle di sana? Pasti ada, gitu loh. Pasti ada setiap permasalahan yang dihadapin. Tapi lagi-lagi dia mau untuk berusaha, dia mau untuk maju, gitu loh. Jadi kembali lagi, apakah kalian mau memulai? Apakah kalian yakin bahwa kalian tuh bisa untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada, gitu loh. Menurut aku saat ini sih ya, bahkan beberapa pekerjaan atau lapangan pekerjaan pun lebih menerima pada orang yang memiliki skills dibandingkan hanya orang yang memiliki ijazah. Ijazah itu bisa dibilang mungkin nggak akan ada gunanya kalau otaknya kosong atau kalau misalnya dia nggak punya kemampuan gitu loh. Jadi menurut aku memang keduanya intelektual dan skill adalah suatu hal yang memang saling berkaitan dan satu hal yang mungkin nggak bisa dipisahkan. Tapi lagi-lagi pendidikan seseorang itu nggak selalu menentukan kesuksesan dia di masa depan. Percaya bahwa kalian tuh hebat, percaya bahwa kalian tuh bisa menjadi apa yang kalian mau ketika kalian fokus dan yakin kalau kalian tuh bisa. Kuncinya tuh kembali ke diri masing-masing. Kalau kaliannya nggak mau, pesimis, atau misalnya nggak ada keyakinan untuk maju, ya udah, kalian akan kalah gitu loh. Dan orang yang berpendidikan tinggi pun akan kalah ketika dia nggak punya kemampuan untuk mau menghadapi segalanya gitu. Jadi gitu, Kak Uwi. Iya, bener banget ya, Kak. Intinya kitanya dulu sih mau atau enggak ya, Kak ya. Bener Iya, banget. dan ini satu lagi, Kak Uwi. Hindari orang-orang yang toksik. Hindari pergaulan-pergaulan yang toksik. Carilah lingkungan yang mendukung kalian. Semisal gini, kamu mau berkembang, tapi kamu diremehkan sama seseorang. Lalu cuma lulusan SD, lu bisa apa? Kan? Nah, hindari orang yang memang bahkan membuat kalian tuh bukannya maju, tapi malah mundur. Coba cari lingkungan, perbanyak link. Jangan stuck, cari informasi, cari lingkungan sih yang paling mempengaruhi, karena ketika kita punya lingkungan yang satu frame sama kita, itu akan cepat banget untuk menunjang kesuksesan kita di masa depan. Hindarilah hal-hal yang toksik gitu loh. Kayak gitu, Wi. Hal-hal lingkungan-lingkungan yang nggak baik yang membuat kita jadi pesimis ya, Kak ya? Iya, bener banget. Ngerasa nggak sih kadang teman sendiri juga tuh jadi salah satu orang yang meremehkan kita gitu loh. Tapi Iya, kalau bener, aku sendiri pernah ada di posisi kayak diremehkan seseorang, itu malah jadi pecutan gitu loh. Malah jadi, oke, lihat suatu saat nanti, pasti gue bisa kok. Oke, Gitu. luar biasa, Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Yap. Ya, Assalamualaikum Kak, selamat sore, saya Eka Mawarni, asal kota Cilegon. Izin bertanya Kak, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan bertanya ini. Fenomena dunia kerja saat ini tidak hanya dilihat melalui skills dan pendidikan, tetapi ada prioritas lain yaitu beauty privilege atau good looking. Wow, bagi siapa yang good looking akan jadi prioritas perekrutan tanpa melihat skills maupun taraf pendidikan. Lalu pertanyaan saya, bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk meminimalisir agar orang-orang yang hanya bergantung pada skills dan pendidikan terakhirnya tidak merasa minder, dan bagaimana cara untuk menyadarkan banyak orang di luar sana yang masih saja memprioritaskan good looking daripada smart people berkat skills dan pendidikannya. Wow. Ini adalah suatu fenomena yang memang sesuatu yang orang tuh akan melihat dan berpendapat tentang orang lain tuh ketika dia pertama
pertama kali ngeliat. Good looking itu jadi salah satu, bisa dibilang mungkin bukan modal sih, diri kita tuh adalah investasi kita gitu loh. Dan itu yang bakalan dilihat ketika kita masuk ke dunia pekerjaan. Mungkin ada beberapa, tapi nggak semua. Sekarang gini, ketika kita bisa dibilang kayak tersingkirkan gitu ya Kak Wi, karena kita tuh tersingkirkan karena lebih pada orang-orang yang good looking, emang enak lah gitu lah dilihatnya daripada skillnya gitu. Sekarang gini, ketika kita nggak bisa dihargai orang lain, ketika kita nggak bisa dihargai karena kekurangan yang kita miliki, ya kenapa nggak kita coba kembangkan skill aja? Sesimpel itu sih sebenarnya menurut aku, kayak kita tuh nggak bisa untuk menutup atau misalnya menghindari suatu kejadian yang memang sudah menjadi budaya atau menjadi suatu hal yang biasa gitu loh di kalangan masyarakat. Ya nggak sih, bahwa masyarakat saat ini tuh ya memang mengandalkan hal seperti itu gitu loh. Kita berusaha untuk merubah perspektif mereka tuh susah gitu. Kalau kita nggak bisa merubah suatu keadaan, ya makanya kita rubah diri kita sendiri. Kalau misalnya lapangan pekerjaan saat ini mementingkan orang yang memiliki good looking dan kita punya skills yang hebat, ya kenapa nggak kita usaha dari skill kita? Bahkan kita bisa menjadi bos loh. Logisnya gitu sih menurut aku. Kita bisa menjadi bos atas usaha kita sendiri. Dan kita bakal punya karyawan. Timbang kita jadi karyawan dan kita tersingkirkan oleh orang lain yang lebih mementingkan yang lebih mementingkan good looking-nya gitu loh. Hargai diri sendiri aja sebelum misalnya orang lain gak menghargai, kalaupun misalnya orang lain gak menghargai kita, kayak gitu. Dan cara kita untuk menyadarkan orang-orang seperti itu, ya kita harus bisa membuktikan bahwa kita hebat, kita bisa. Karena gini, suatu perusahaan atau misalnya suatu orang yang mencari pekerja, dia maunya apa? Dia maunya dia maunya tempat usahanya itu atau perusahaannya itu maju nggak? Kalau misalnya dia hanya mencari kecantikan tapi misalnya orang itu nggak ada skill, ya itu nggak akan pengaruh sama pekerjaannya, nggak akan pengaruh sama perusahaannya gitu loh. Ya orang itu pasti akan tergusur juga gitu loh. Jadi biarkan hal-hal tersebut yang memang malah membuat kita down gitu loh. Fokus, lagi-lagi fokus sama diri sendiri kayak gitu. Kan di sini bilang di mana sih? Kan tadi juga bilang di sini kayak biarin kita nggak ngerasa minder. Percaya kalau kalian punya bakat dan kalian mampu, percaya orang-orang di luar sana tuh cuma bisa, kadang ya orang-orang di luar sana tuh cuma bisa ngejatuhin dan ngeremehin kita gitu loh. Bahkan ketika kita ngelamar pekerjaan dan kita nggak, yang tadi dibilang kita nggak cantik, kita nggak body goals, kita nggak gini gitu, ya orang itu tuh mungkin cuma bisa meremehkan kita gitu. Ya daripada kita fokus pada hal-hal negatif kayak gitu, kenapa kita nggak coba untuk melihat dari sisi positifnya aja? Aku sih lebih berpikir ya, kayak misalnya lebih baik kita menjadi bos atas usaha kita sendiri sih, daripada kita harus menjadi seorang karyawan. Mau sampai kapan pun kita akan karyawan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita punya usaha dan itu diri kita, dari skill kita, ya udah, orang akan meremehkan kita seperti apa gitu loh. Lapangan pekerjaan saat ini juga mungkin akan semakin sempit persaingannya. Tapi percaya nggak percaya, saat ini mungkin kalian bisa cek di website, lebih banyak perusahaan yang lebih mengutamakan skill daripada pendidikan. Walaupun emang nggak bisa dihindari, pendidikan itu jadi salah satu syarat administrasi lah, katakan seperti itu. So, jangan takut untuk bersaing kalau kalian yakin. Kayak gitu. Ya. Oke, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Oh, ada. Mana? Ada. Oh, ada. Usulan. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum Kak, saya Rizky Kurniawati asal Tangerang. Di sini saya ingin bertanya yang ada hubungannya dengan pendidikan. Bagaimana kita mengembangkan life skill anak-anak yang belum mengetahui bahkan hobinya apa? Bisa untuk
bisa untuk kita seorang guru ataupun kita sebagai seorang kakak. Life skill apa yang seharusnya dimiliki oleh adik-adik kita sedari dini, dan bagaimana cara mengajarinya mengenai life skill tersebut. Oke, silakan Kak. Kayaknya ini tuh dilema problematika kita semua sih. Mungkin Iya. di kita juga saat ini, aku atau mungkin teman-teman yang ada di sini juga pasti kayak ngerasa, apa sih sebenarnya skills gue? Apa sih sebenarnya hobi gue? Atau apa sih sebenarnya yang menjadi kemampuan gue? Gitu loh. Kita semua pasti punya pertanyaan kayak gitu. Dan mungkin kita kalau misalnya kakak punya adik, kita pengen adik kita tuh tahu, ya kan, skillnya apa. Gini, bukan nggak usah. Coba untuk, kan tadi dibilang katanya mengembangkan skills untuk anak-anak yang belum tahu hobinya apa. Mungkin kita kategorikan di sini adik ya, adik kita gitu. Nah, kita tuh harus lihat dulu sebenarnya sukanya apa sih? Hal sederhana yang kita lihat. Sebenarnya sukanya apa sih? Misalnya adik A, dia tuh suka banget ngobrol, dia tuh suka banget ngomong, cerewet dan segala macam. Nah, mungkin kita bisa lihat kalau misalnya dia diarahin untuk nyoba-nyoba ngomong di depan umum, bisa nggak ya kira-kira? Dia suka nggak ya ngomong sama orang lain, interaktif sama orang lain gitu. Jadi, skill itu kita lihat dulu, apakah kita suka nggak sih sama hal ini? Kalau misalnya kita suka sama semuanya, aku mah orangnya sukaan aja Kak, disuruh ini bisa, suruh ini bisa, suruh ini bisa, kegiatan ini bisa, kegiatan ini bisa. Tips dari aku untuk mengenali kalian kita tuh punya bakat apa, punya skill apa, cobain aja. Semuanya tuh cobain aja, isengnya tuh cobain aja. Nah, ada masanya di mana kita ninggalin beberapa saat atau jeda dari semua kegiatan itu. Ketika kita udah jeda dan ninggalin, mana sih yang paling kita kangenin? Nah, itulah skills yang kita sebenarnya punya, yang mungkin kita nggak sadari. Kayak aku suka banget untuk misalnya nari, suka banget misalnya untuk nyanyi atau berorganisasi, atau suka banget untuk ngobrol, sharing, dengerin orang curhat, itu suka banget. Nah, ada masanya aku tinggalin tuh semua itu. Jeda beberapa hari, atau misalnya beberapa minggu, aku tahu mana sih yang paling aku kangenin. Dan ketika aku tahu itu adalah suatu hal yang paling aku kangenin, ya itulah bakatnya, itulah skillnya. Nah, untuk seorang guru mengajarkan pada anak kecil bakat atau mengembangkan skillnya, kasih aja dia sesuatu yang misalnya anak kecil itu gambar ya, mungkin gambar, atau dia bagus gak gambarnya, atau misalnya ditantang suruh nyanyi, suaranya bagus gak, atau misalnya ditantang untuk ngobrol depan umum, ngomong depan umum, dia mampu gak ngomong depan umum. Karena kan ada seseorang yang emang punya bakat untuk tampil di depan, ada orang yang punya bakat untuk main di balik layar, kayak gitu. Jadi, kenali bakat seseorang itu nggak bisa hari ini kita coba, hari ini kita tahu, enggak. Proses pengenalan diri itu lama banget. Bahkan mungkin sampai orang yang 20 tahun juga masih banyak yang nggak tahu bakatnya apa. Nah, kita harus butuh proses pengenalan sama diri sendiri. Dan bakat itu bisa berubah gitu loh. Dan bakat itu bisa sesuatu yang emang awalnya kita nggak bisa, tapi jadi bisa. Gitu. Karena apa? Karena selalu kita asah. Kalau misalnya sedari kecil, itu pasti udah kelihatan. Buat dia menyukai banyak hal, nah sebenarnya yang paling dia suka itu yang mana? Nah itulah sebenarnya bakatnya. Tapi kan transisi ya, namanya juga transisi. Jadi udah makin gede, suka nih editor, editor, dikembangin, itu juga bisa jadi skills. Makin gede lagi, kayaknya seru nih kalau misalnya jualan, ya akhirnya lebih suka jualan. Nah, kembangin, gitu loh. Jadi, banyak hal banget, dan untuk mengenali diri sendiri itu proses, kayak gitu. Oh ya, intinya juga satu, Wi. Apa tuh, Kak? Arahkan adik-adik kita, atau arahkan anak murid kita, pada sesuatu hal yang positif. Ada juga loh hobi yang emang negatif sebenarnya gitu loh. Jadi biar nggak salah perspektif, biar nggak salah kaprah, coba untuk dengan hobi-hobi yang
positif, arahkan, tapi tidak dipaksakan, arahkan aja, kasih tahu ini seru loh. Nah, ketika dia tahu dia suka, dia pasti bakal kembangin gitu loh. Jadi jangan terlalu di-push, dia akan berkembang dengan sendirinya dengan caranya kayak gitu. Kita cukup pantau aja, kita cukup arahkan aja. Kira-kira baiknya mana, bagusnya apa buat dia. Kayak gitu, jangan sampai salah pergaulan lah, banyak kok kegiatan-kegiatan yang malah negatif jatuhnya. Kayak gitu. Iya, bener banget, Kak. Oh iya, aku juga ada tambahan. Mungkin kalau untuk adik-adik yang masih lebih kecil kayak tingkatan TK atau SD itu bisa lebih diarahkan untuk meningkatkan keterampilan mental juga ya, Kak ya. Jadi dia biar sehat lah mentalnya sejak dini gitu. Untuk karakter-karakter positifnya harus ditingkatkan lebih dulu. Baru pasti untuk keterampilan kejuruan dan sebagainya akan mengikuti ya, Kak ya. Kan kalau misalnya untuk anak-anak kecil itu kan sebenarnya main sama temennya itu juga menjadi salah satu hal yang penting untuk perkembangan dirinya kan. Iya, Jadi betul jangan banget. anak kecil sekarang tuh mungkin mudah kecanduan sama gadget, tapi cobalah untuk kasih dia ruang untuk bermain di luar gitu. Karena itu juga menjadi suatu pengaruh pengembangan diri dia. Jangan selalu dibatasi tentang internet. Intinya harus, karena namanya juga berkembang ya, Wi. Kehidupan tuh berkembang, teknologi juga berkembang. Harus balance tuh. Ketika kita ngasih tahu tentang teknologi, kita juga harus ngasih tahu dia tentang sesuatu yang emang perkembangan secara inilah, istilahnya main ke lingkungan, mengenal lingkungannya, mengenal teman-temannya, berinteraksi dengan teman-temannya. Kayak gitu. Iya. Luar biasa banget ya, Kak. Oke, gimana teman-teman? Sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya? Terima kasih ya, Kak Nahrul, materinya, sharing-sharingnya bermanfaat banget buat kita untuk pengembangan diri kita nih sebagai remaja supaya lebih siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang gitu, Kak. Iya, aku juga kayak pengen bilang sama kalian, mohon maaf kalau misalnya ada hal yang salah, ada hal yang mungkin kurang tepat untuk aku sampaikan pada kalian. Intinya di sini aku lebih pengen ke sharing session aja, nggak pengen terlalu benar-benar formal banget, enggak gitu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Pesan aku sama kalian semua, jadilah diri kalian sendiri. Jangan terpaku sama omongan orang lain. Percayalah bahwa kalian bisa melakukan apa yang kalian inginkan ketika kalian mau berproses dan menikmati proses tersebut. Hasil akan kalian dapatkan ketika kalian memang memahami dan mengetahui setiap langkah dan setiap proses yang kalian jalani. Semangat buat kita. Harus jadi remaja yang produktif ya di masa pandemi. Wah, siap dong, Kak. Oke. Langsung saja saya rangkum. Jadi ada 6 keterampilan atau life skill yang harus kita kembangkan nih teman-teman sebagai remaja. Yang pertama ada keterampilan fisik, keterampilan mental, keterampilan emosional, keterampilan spiritual, keterampilan kejuruan, dan keterampilan menghadapi kesulitan. Nah, satu sama lain tuh saling berkesinambungan. Jadi semaksimal mungkin kita harus bisa mengembangkannya. Oke, mungkin kata-kata penutup dari saya sebelum kembali ke kakak host, katanya ada foto bersama melalui online ya sekarang. Jadi iya, foto bersama melalui online gitu. Nah, closing statement dari saya mungkin temukan bakat, adaptasikan, dan lakukan dengan optimis. Mungkin itu teman-teman. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, terakhir kita harus salam genre dulu, teman-teman. Iya dong. Iya, sebagai ada makna loh di sini tuh, ada maknanya. Ada maknanya di sini. Oke, siap ya teman-teman? Bisa diikuti gerakannya. Oke. Baik, semuanya. Siapin dulu tangannya. Tunggu dulu Kak Arya, kita salam genre dulu. Ya, dinyalakan dulu kameranya ya. Semuanya siap? 3 kali tag ya. Oke, nyalakan semua. Ada yang belum nyala nih, ayo nyalakan. Oke, nggak apa-apa kalau. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, mulai tag 1, 2, 3. Oke, tag 2 ya, siap. Tag 2, bentar. Tag 2, 1, 2, 3. Oke, tag 2 selesai. Tag 3. Tunggu Kak. Kita salam genre dulu. Salam genre dulu, oke. Oke, ya. Ayo siapin dulu tangannya teman-teman. Yuk, siapin dulu. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre sehat, cerdas, ceria.
Genre Indonesia, saatnya Saatnya yang muda yang berencana. berencana. Demi apa? Demi Demi remaja Indonesia. Oke, terima kasih. Dikembalikan kepada host. Ya, alhamdulillah terima kasih atas materi yang sangat luar biasa sekali dan semoga teman-teman bisa mengambil banyak sekali ilmunya yang bisa didapatkan oleh kakak pemateri. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah. Dadah. Gimana caranya aku keluar?